people, yes people, what is going on? Balik lagi dengan gue Widi Sasongko di channel fans bola Manchester United. Kabar baik tapi sekaligus mengejutkan datang dari official statement Manchester United bahwa Erik ten Hag resmi perpanjang kontrak 2026. Apa artinya? Mari kita bahas bareng-bareng. Oke, teman-teman, langsung aja kita bahas kontrak dari Erik ten Hag. Seperti kita ketahui, Erik ten Hag ini di awal dia gabung dengan Manchester United, dia ditawarkan kontrak 3 tahun. Dan berakhirnya adalah musim panas 2025. Berita yang terbaru, Erik ten Hag diperpanjang hingga 2026. Dan menurut sumber dari David Ornstein yang sangat terpercaya terkait berita-berita Manchester United, menyatakan bahwa hal ini bukanlah sebuah kontrak baru, tetapi ini adalah hanya perpanjangan dari kontrak sebelumnya. Jadi ternyata 3 tahun kontrak yang dijalani oleh Erik ten Hag hingga 2025 memiliki opsi diperpanjang 1 tahun kembali hingga musim panas atau bulan Juni 2026. Apa artinya ini? Artinya yang pertama, Erik ten Hag masih memiliki hak veto yang sangat kuat terkait siapa yang ingin dia beli. Oke. Meskipun Manchester United belakangan ini sudah bergabung para pemimpin-pemimpin, Omar Berrada dari Manchester City sebagai CEO, kemudian ada Jason Wilcox, kemudian ada Dan Ashworth sebagai manajer sporting, kemudian ditambah dengan HR Direktur Human Resource jebolan Chelsea Christopher Favre, ya. Tapi mereka semua memiliki hak veto yang masih kecil dibandingkan Erik ten Hag karena Erik ten Hag masih menjalankan kontrak pada masa Ed Woodward. Oke. Jadi Erik ten Hag masih bisa dengan leluasa dan sangat powerful untuk bisa menentukan siapa pemain yang datang dan siapa pemain yang dijual. Menarik bahwa Erik ten Hag dan juga Manchester United sudah mengontak Matthijs de Ligt, ex-Ajax, ex dari pemain yang pernah dia latih di Ajax hingga mencapai semifinal di Champions League, yang pindah ke Juventus, kemudian gagal, dia pindah ke Bayern Munchen, gagal, dan sekarang di Euro 2026 pun dia belum sekalipun main. Dikabarkan dia masih rentan cedera, dan Manchester United di bawah rekomendasi dari Erik ten Hag menginginkan Matthijs de Ligt untuk bisa bergabung dengan Manchester United. Kemudian ada Joshua Zirkzee, ya, Belanda juga belum pernah main semenit pun di Euro 2026. Ini juga diminati dan ada lampu hijau. Jadi hak veto Erik ten Hag masih sangat besar dan dia ingin mendatangkan 2 Belanda. Kemudian hak veto juga ini bisa mendatangkan orang-orang seperti Rene Hag dan juga Ruud van Nistelrooy untuk menggantikan Benny McCarthy dan juga Michel van der Gaag, ya. Jadi banyak sekali dari leadership yang berdatangan sangat baru. Tapi Erik ten Hag ketika untuk sebagai manajer, dia berhak menentukan staf pelatih bahkan hingga pemain yang didatangkan ataupun dijual. Arti yang kedua, ini berarti Ineos di bawah Sir Jim Ratcliffe, Jean-Claude Blanc ini memang secara implisit menyatakan masih tidak percaya dengan Erik ten Hag karena hanya mengaktifkan perpanjangan kontrak 1 tahun dari kontrak yang sebelumnya. Ini sangat menarik. Dari segi bisnis, Ineos berbuat hal yang tepat karena kita ketahui musim pertama Erik ten Hag sangat luar biasa, permainannya bagus, tembus peringkat 3, main di Champions League musim depan dan juga juara Carabao Cup. Tahun kedua ancur-ancuran, banyak yang cedera, turun ke peringkat 8, but somehow menang Piala FA dan bisa berlaga di Europa League, menggeser Newcastle dan Chelsea.
Oke. Jadi dari segi bisnis kita balik lagi ke keputusan Ineos ya, yang mengaktifkan 1 tahun kontrak dari perpanjangan dari Erik ten Hag. Ini memang benar-benar menandakan bahwa Ineos sangat berhati-hati, karena ini terrefleksi dari mana penentuan untuk Erik ten Hag diperpanjang atau tidak itu membutuhkan waktu yang sangat lama, mulai dari bulan akhir April bahkan hingga bulan Juli ya, hingga bulan Juli. Dan ini keputusan yang terbaik yang diambil, karena feeling gua ya, yang logika saya, Erik ten Hag hanya mau diperpanjang ketika dia punya power di hak vetonya. Dan menurut gua Erik ten Hag juga sangat kecewa dengan Manchester United karena dia memberikan 2 trofi di 2 tahun pertamanya, tetapi Ineos dan juga Manchester United mengadakan pembicaraan dengan manajer yang lain selain Erik ten Hag. Okay? Pernah berbicara dengan Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, bahkan Gareth Southgate. Ya, menarik ditunggu bagaimana kiprah Erik ten Hag ketika sudah punya leadership di atasnya, sudah mendatangkan staf pelatih yang diinginkan, dan kemungkinan besar akan ada pemain-pemain baru dan pemain-pemain yang dijual. Maka artinya yang ketiga terkait perpanjangan Erik ten Hag di tahun hingga tahun 2026 adalah menarik dinanti, bahwa musim 2024-2025 adalah musim penentuan bagi Erik ten Hag. Apakah dia akan bermain memiliki pola permainan yang baik dan bisa berkontribusi terhadap building Manchester United dan memberikan peringkat yang terbaik, minimal challenging title race di English Premier League, dan juga berbicara banyak di Europa League. Oke, itu adalah standar dan beban yang sangat berat. Seperti kita ketahui, Newcastle United, Chelsea, dan juga Spurs dan Aston Villa benar-benar berkembang dengan sangat baik. Dan ini bukan hal mudah untuk menantang di atasnya lagi Liverpool, Arsenal, dan juga Manchester City. Oke, itu dulu berita yang bisa saya bagi terkait tidak ada kontrak baru dari Erik ten Hag, melainkan hanya extension atau perpanjangan. Gimana menurut kamu, teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe dan share video ini agar teman-teman mengetahui berita-berita terbaru terkait Manchester United dan juga timnas Indonesia. Saya Widi Sasongko undur diri. Salam sepak bola.